Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di 10 hari kedua Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, hari ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita, memberi kita karunia hingga kita dapat menyempurnakan puasa tanpa suatu halangan apapun. Amin. Dalam Islam ada 3 macam pengorbanan. Yang pertama zakat, kedua infak, dan ketiga sedekah. Zakat, mal maupun fitrah, fidyah dan idfon telah kita bahas kemarin. Hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu berbincang tentang bentuk pengorbanan kedua dan ketiga, yaitu infak dan sedekah. Perintah membelanjakan atau menginfakkan harta di jalan Allah dapat kita baca di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta pada jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala hullatun wala safa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang hari yang tak ada jual beli di dalamnya dan tidak pula ada persahabatan dan tidak pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah mereka yang aniaya. Yang ketiga dalam surah Ibrahim ayat 32, yang artinya saya bacakan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka hendaknya mendirikan sholat dan membelanjakan segala sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak pula persahabatan. Dan lain-lain kita bisa melihat di dalam surah 47 ayat 39, surat 57 ayat 11, surah 63 ayat 11. Apakah infak itu? Infak adalah mengorbankan sebagian rizki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besarannya telah ditentukan. Kapan saja kita mendapat rizki dari Allah, seyogianya sebagian daripadanya kita menginfakkannya. Rizki tidak hanya harta, tetapi meliputi kesehatan, tenaga, waktu, pikiran, kedudukan, kehormatan. Namun yang kita bicarakan hari ini di sini adalah rizki dalam bentuk harta. Besaran infak menurut Al-Quran adalah sebagian dari rizki yang kita peroleh. Al-Quran mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sebagian hendaknya mereka infakkan atau belanjakan. Surat Al-Baqarah ayat 4.
Al-Quran melarang menginfakkan seluruh harta kekayaan. Wala taz'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatak uda malumam mahsuro. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya terlalu kikir. Dan sebaiknya pula janganlah kamu terlalu mengelurkannya, yaitu boros, agar kamu tidak tercela dan menyesal. Surat Bani Israel ayat 30. Di dalam hadis ada riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia bercerita, pada tahun Haji Wada Rasulullah mendatangiku untuk menjenguk ketika aku sakit keras. Aku berkata, ya Rasul, aku kini sakit keras sebagaimana kau lihat, sedangkan aku orang berharta. Tidak ada yang menerima warisanku kelak kecuali seorang putriku. Bolehkah aku menyedekahkannya sebesar 2/3 dari hartaku? Rasul menjawab, tidak boleh. Aku bilang, setengahnya. Ia menjawab, tidak boleh. Aku bilang, 1/3. Ia menjawab, 1/3. 1/3 itu banyak. Hadis riwayat Bukhari. Besaran infak atau sedekah maksimal 1/3, tidak boleh seluruhnya. Apa bedanya zakat dengan infak? Zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan mengendap selama 1 tahun. Sedangkan infak dikeluarkan setiap kali mendapat rizki. Yang mendapat rizki harian setiap hari dikeluarkan. Yang mendapat rizki bulanan setiap bulan dikeluarkan. Yang mendapat rizki musiman atau tahunan setiap musim atau tahun dikeluarkan. Kemarin telah disampaikan zakat mal maupun fitrah diperuntukkan bagi fakir miskin. Dihimpun untuk pengentasan kemiskinan supaya harta tidak mengendap pada satu tangan saja. Lalu infak dikeluarkan untuk keperluan apa? Infak dimanapun di dalam Al-Quran dikemukakan selalu disebutkan untuk jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu hal azulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apakah aku tunjukkan, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. As-Sof ayat 11 dan 12. Dalam jemaat Ahmadiyah, infak diaplikasikan dalam bentuk candah. Candah am, candah wasiat, candah tahrik jadid, candah wakfi jadid, dan lain-lain. Bahasan lebih rinci tentang infak dan aplikasinya insya Allah kita lanjutkan dalam tausiah Ramadan besok. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengamalkan infak. Satu di antara perintah Allah dalam Al-Quran. Amin. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.